شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Ibu Novianto dan para segenap pengurus DKM yang lain yang juga saya hormati, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga saya hormati. Hadirin, tentu kita wajib mengungkapkan dan mewujudkan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat taufik hidayah dan inayahnya. Hari ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah dengan sempurna karena kesehatan. Tanpa sehat mustahil kita bisa ibadah dengan baik dan sempurna. Maka jangan sampai kita melupakan syukur nikmat itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada kehadiran junjungan alam Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga tentu dengan ngaji dimanapun kita ngajinya itu selalu menambah mahabbah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik, jamaah sekalian, karena ini kajian pertama ya, pembuka pengajian saya. Silakan dibuka kitabnya itu, duduk silakan kita ngaji kitab. Karena ini kajian pertama setelah Idul Fitri dan tidak terasa bulan depan sudah Idul Adha, maka tepat saya rasa kajian yang kita bahas tentang babu sholatil idaini, bab sholat 2 hari raya. Halaman berapa itu coba? Berbeda kitab. Bab sholat 2 hari raya. Halaman 97. Bab sholatil idaini. Bab sholatil idaini, bab sholat 2 hari raya. Halaman sama nih halamannya 97. Cetakannya beda tapi halaman sama. Halaman 97. Sudah ketemu? Nah, baik. Mudah-mudahan dapat berkah. Walaupun coba ya pura-pura baca ya, pura-pura baca. Tapi ya insya Allah dapat berkah dari pengarang kita. Amin. Baik. Babu sholatil idaini, bab sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis yang pertama diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Qalat, kata beliau, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Apa sabda beliau? Al-fitru, Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya yauma, yaitu hari yuftirun nasu, hari berbukanya orang-orang yang
telah berpuasa. Yuftiru ini berbuka, makan. Hari berbukanya orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ya iftar jama'i berarti buka bareng-bareng. Jadi berbuka, yuftiru artinya berbuka. Berbukanya orang-orang yang selama ini telah berpuasa. Kembali diperbolehkannya makan di siang hari yang selama ini dilarang selama satu bulan. Berbuka. Wal adha, sementara Idul Adha artinya kata Rasul, yauma yaitu hari yudhi'in nas, hari berkurbannya bagi kaum muslimin, hari orang-orang berkurban. Sekarang kita bahas Idul Fitri. Jadi Idul Fitri, Id itu hanya perayaan, Fitri itu makan atau berbuka. Perayaannya bagi orang yang kembali diperbolehkan makan di siang hari, itu artinya. Ya bisa juga diartikan hari kemenangan. Ya kemenangan bagi mereka yang ikut bertanding, menang. Macam SEA Games kemarin menang kan? Ya menang, main. Ya. Nah ini main kakak ikut menang, puasa kakak ikut lebaran, kan lucu. Nah, jadi yang pantas menang itu yang bertanding. Ya, kalau nggak bertanding jangan mau menang. Sama dengan orang yang diuji. Orang diuji itu orang yang ikut sekolah. Nah sekolah kakak diuji, siapa yang uji? Gitu loh. Jadi Id itu ya bisa diartikan perayaan, kemenangan, kegembiraan. Jadi bermakna juga gembiranya orang-orang yang kembali boleh dimakan di siang hari. Dan itu janji Rasul, bahwa kata Rasulullah, bishaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu dapat dua kegembiraan, dua kebahagiaan yang didapat sama orang yang puasa. Idza aftara fariha bi fitrihi, orang yang puasa itu ketika mereka berbuka, berlebaran, Id, mereka bahagia dengan makanan buka puasanya. Iya, makanya orang puasa itu sekalipun gorengan murah, tapi nikmatnya luar biasa. Puasa, tapi kalau pas tadarus gorengan udah gak enak lagi. Males ya pokoknya. Jadi buka puasa mah jangan tanya, kalau belum ada gorengan buka puasa tuh belum buka kayaknya. Ya, makanya ya tahun depan cobalah kita bareng-bareng buka puasa di sini, dia tepat bahwa makanan buka puasa itu kan buat berbuka, bukan buat tadarus. Kalau tadarus lebih lagi buah-buahnya ada madu. Gitu. Ya, cobalah, karena sayang kita makanan empuk di sini, orangnya nggak ada. Ya 5 orang di DKI banyak kan, ini kan pengangguran semua kan, nggak ada yang kerja. Ya bukan di sini gitu. Sayang makanannya, agar orang yang menyumbang makanan untuk iftar jamaah itu buka bersama itu dapat pahala kita, gitu, nggak sia-sia dan tepat sasaran. Memang tujuan buat buka bersama bukan buat tadarus. Tadarus mah kalau makan nggak apa-apa, yang penting ada madem, susu, kopi, es teh manis cukup. Kalau telur atau pakai nggak apa-apa, mau sebanyak banyak. Ya kayak di hari kemarin kan ada terus yang buka berpuasa setiap maghrib gitu loh. Nah, jadi bahagia orang puasa itu sekalipun makanannya rumah murah, ya nggak mahal, enak, nikmat. Memang janji Nabi begitu. Kebahagiaannya orang puasa itu ketika idza aftara, mereka bahagia dengan makanannya. Makanya betul kata Gus Bah kan, lauk yang paling enak itu lapar. Ini walaupun makan nasi bebek kalau dikenyang nggak enak nasi bebek itu. Kok lagi lapar? Oh, nasi bebek nasi sedikit pengen apa itu? Kan lapar. Nah itu makna Idul Fitri. Wal adha, sementara makna Idul Adha itu belum selesai ya. Kebahagiaan pertama saat berbuka mereka bahagia dengan makanan buka puasanya. Satu lagi kebahagiaan orang yang puasa itu idza laqiya rabbahu, apabila nanti dia berjumpa dengan Tuhannya di hari kiamat, fariha bisawmihi, dia bahagia dengan puasanya.
Ia bahagia menghadap ke Allah dengan membawa catatan pahala puasanya. Makanya luar biasa orang yang puasa itu atas dasar iman wa ihtisaban. Karena satu-satunya amal ibadah yang Nabi nggak tahu berapa banyak pahalanya, ya pahala puasa. Nabi nggak tahu berapa pahalanya. Kenapa? Karena puasa itu Allah langsung yang ngasih pahala, Allah langsung yang ganjar. Dalam hadis kursi dalam Sahih Bukhari dikatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu bagi dia, urusan dia, perkara dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, urusanku. Wa ana anzibihi, dan aku langsung memberikan ganjarannya. Itu dahsyatnya pahala puasa itu. Maka gembiralah kita yang kemarin berhasil puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau nggak puasa, aduh, nggak bisa diganti. Dengan sengaja meninggalkan puasa, nggak bisa diganti walaupun puasa sepanjang tahun. Tapi yang nggak puasa banyak kan? Banyak, kasihan ya. Badan gede tinggi, puasa kamu taruh di mana-mana belepetan, nggak makan sehari nggak kuat. Wal adha, sementara Idul Adha maknanya kata Rasulullah yauma, yaitu hari yudhin nas, hari berkurbannya bagi orang-orang Islam. Hari berkurban. Jadi esensi Idul Adha adalah Idul Kurban. Hari menyembelih, memotong hewan yang ditentukan oleh syariat, yaitu hewan yang bertanduk, akrona ini, hewan ternak yang punya 2 tanduk. Kalau 1 tanduk apa tuh? Kayak apa? Satu tanduk. Itu hewan ternak yang bertanduk macam kambing, domba, sapi, kebo, onta, itu yang dikorbankan. Tapi kalau bebek nggak boleh korbanin. Kan ada orang yang pemahaman, sedikit orang yang punya pemahaman, yang penting kurban apa aja boleh. Ya nggak boleh, ketentuan syariatnya ya minimal kambing, domba, gitu kan. Kalau hewan seperti bebek, ayam nggak boleh. Tapi dipotong saat Idul Adha boleh nggak ayam? Boleh. Panitia. Tanpa yang larang. Bebek apalagi, potong bebek entok kan, dia ciri-ciri entok buat panitia. Jadi kita panitia nggak usah makan daging kurban, nggak ada entok, catat ekor. Ini panitianya betah lah. Biar panitia nggak ngumpetin kaki. Tapi kita paling bersih loh, paling bagus, paling rapi. Saya sering ceritakan di mana-mana, karena di mana-mana kan masjid gede tapi masih ada kacakan panitianya. Itu sapi udah mati, kaki jalan mandi ke WC, kita nggak ada begitu. Kalau ada somelin, jangan gitu, nggak boleh. Kalau yang namanya ngumpetin, yang belum izin itu apa namanya? Maling. Bukan haknya diumpetin tanpa sepengetahuan. Memang panitia bareng-bareng, tapi kan panitia itu sudah ditunjuk sama pengurus kan, sama masyarakat, dan mereka sudah diamanahkan sama pengurban. Nah, kita kudu amanah. Amanah kalau namanya kita ngumpetin atau berarti nggak amanah, namanya nyolong itu. Ya haram. Buat pulang dah, masak anak bini makan. Ya bukan berarti nggak boleh, tapi harus izin. Bukan berarti panitia itu nggak boleh makan kaki, buntut. Boleh silakan. Tapi ya perlu izin, jangan sampai nanti panitia itu yang capek, yang duluan, torpedo lah ngumpetin. Jadi hari raya berkurbannya bagi umat Islam. Nah, jadi secara syariat kurban itu ya sering saya sampaikan di sini, kurban itu ya menyembelih hewan yang ditentukan oleh syariat kita. Tapi hakikat kurban itu, nah ini yang penting. Hakikat kurban itu adalah mendermakan, memberikan, menimpakan sesuatu yang kita cintai, yang masih kita cintai, atau yang sangat kita cintai. Berat, makanya walaupun dia punya mobil, belum tentu mampu kurban, belum tentu. Hanya orang hebat yang kurban. Artinya orang kurban itu hebat, mau kaya, mau miskin, kalau kurban hebat. Kenapa? Berani berkorban. Dia masih cinta, 3 juta kan sayang, ya? 3 juta sayang, berat banget itu. Tapi berani mengorban, hanya orang hebat yang mampu. Orang kaya belum tentu mampu, belum tentu. Maka kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum disebut baik kata Allah. Hatta sehingga tunfiqu, kamu menimpakkan
mimma apa-apa tuhibbun ya kamu cintai. Jadi kalau timbang istri saya contohkan ya, timbang 2.000 mah ya banyak orang yang mampu. Cil, yang receh, waktu kalian sisa rokok. Ya, kalau 2.000 mah semua orang mampu, walaupun nggak semua, kebanyakan orang mampu sedekah itu. Tapi kalau kurban itu banyak yang nggak mampu. Bukan secara finansial, nggak mampu mengorbankan kecintaannya itu yang nggak mampunya. Kalau secara materi mah mampu, ya, siapa nggak mampu? Udah gaji berapa sekarang? 10 juta gaji pabrik, nggak kurban, agung bangetan, mau setahun sekali. Makanya kalau kurban itu secara khusus, secara umum, sedekah itu sudah sampaikan. Kalau kita mau sedekah, jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan pakai otak pak, pakai hati. Kalau pakai otak banyak pertimbangan. Iya, anak sekolah, ini lagi marit-marit, ya kan, apa aja alasannya, pertimbangannya banyak. Pakai hati. Saya kurban itu membuktikan bahwa saya tidak tergila dengan dunia. Saya terima kasih ke Allah yang telah memberikan aku nikmat. Sebagai bentuk syukur, aku kurban ke Allah. Jangan mikir ke manusia dulu, jangan. Kalau kurban itu kan sedekah kita ke Allah, bukan berarti kita sedekah ke manusia, bukan. Bentuk syukur kita ke Allah. Karena ayatnya begitu. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang sebegitu banyak kepada kalian. Banyak kan di malam? Banyak. Kami telah memberikan nikmat sebegitu banyak kepada kalian, kata Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dari itu, oleh karena nikmatku telah begitu banyak kuberikan kepada kalian, kata Allah, fasalli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, menariknya, wanhar, dan berkurbanlah. Uniknya kurban itu pak, uniknya perintah kurban itu, walaupun secara status hukum fikihnya sunnah di 3 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, itu sunnah. Ya, satu mazhab yang wajib, mazhab Hanafi. Sekalipun sunnah hukum kurban, tapi perintahnya disandingkan dengan sholat, Bapak. Yang enggak kaleng-kaleng perintah sholat, perintah kurban itu. Di Quran perintah kurban itu. Fasholli li rabbika wanhar, sholat dan kurban. Tahu nggak maknanya apa? Kenapa digantikan? Nah ini penting. Sholat kan bentuk syukur secara spiritual, secara ritual. Tapi kurban itu pembuktian bahwa spiritualitas kita betul-betul oke. Sholat rajin, mampu kurban, nggak kurban, cemen. Itu ada kebohongan, maka mohon maaf, bahasa kasarnya munafik pak. Kalau kita bahasa kasarnya, orang yang punya kemampuan berkurban tapi dia nggak mau kurban, dicap munafik. Yang bilang bukan saya, walaupun nggak bahasa nggak gamblang. Nabi mengatakan munafik, tapi kata Nabi apa? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi dia nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Percuma tonggang-tonggeng itu, pura-pura doang sholatmu, nyogok Tuhan, disangkanya sholat doang cukup. Tidak, buktikan ibadahmu. Yang kita sembah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak ada pancangan Rahman Rahim di diri kita, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Jangan-jangan sholatnya, ini kebanyakan sholat kita itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Disangkanya Allah butuh sholat kita. Buktikan. Kurban itu nggak kaleng-kaleng perintahnya. Kurban pertama kali kepada siapa? Karena kepada Nabi Ibrahim. Kita hanya meneruskan syariat Nabi Ibrahim kurban itu. Dan bobot perintahnya enggak seberat dengan perintah kurban kepada Nabi Ibrahim, Pak. Beliau tuh suruh kurban tuh bukannya harta kaya kita, di bawah 3 juta, anak disembelih. Anak yang lama didambakan, 83 tahun belum punya anak, pas punya aku disembelih. Coba itu kalau kita suruh begitu.
nyembelih anak apa nyembelih harta 3 juta? 3 juta manusia gak bisa dihargai. Anak pertama lagi. Ya karena bulan depan lebaran ya. Udah kita bahas kurban lagi deh, sejarah kurban lagi deh, biar matang tiap tahun, biar kurbannya banyak tahun ini. Masa tinggal nambah dong. Jadi kita tuh nggak kekurangan orang mampu. Di syariah sakinah itu tidak kekurangan orang mampu berkurban, tapi kekurangan orang yang membutuhkan kurban. Saya katakan butuh. Hanya orang yang butuh yang boleh berkurban. Nah, yuk kita baca lagi sejarahnya. Dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 107. Sejarah awal kisah betapa beratnya perintah kurban yang Allah bebankan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun, sesungguhnya aku pergi ila rabbi, menghadap Tuhanku, sayahdin, agar mendapatkan petunjuk. Jadi dalam masa kegalauannya, kalau udah lama menikah, udah tua umurnya belum dikasih anak, maka beliau ngadu curhat kepada Allah. Zahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi menghadap, berpasrah diri kepada Allah, menghadap kepada Allah, ngadu ke Allah, curhat ke Allah untuk agar diberikan petunjuk. Apa curhatannya? Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku daripada anak yang soleh. Ini biar kita tahu sejarah kurban itu. Berikanlah kepadaku anak yang soleh. Minta ke Allah, gak ke dukun, gak ke dokter, tapi langsung ke Allah curhatnya. Akhirnya Allah langsung kabulkan doanya Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak yang penyantun, nurut, manut, tunduk, patuh kepada kedua orang tua. Walaupun secara tirakatnya beliau itu punya anak setelah nikah lagi, poligami. Sejarah sebenarnya buat saya ngomporin, poligami baru punya anak. Istri pertama kan Siti Sarah, nggak punya anak lama. Akhirnya malah ditawarkan sama Siti Sarah, nikah lagi barangkali punya anak. Ternyata betul, nikah dengan Hajar, punya anak, hamil Hajar, punya anak Ismail. Dan gak taunya menjelang usianya Nabi Ibrahim hampir 100 tahun, Siti Sarah hamil beneran. Namanya Ishak anaknya. Jadi anaknya Hajar itu Ismail, anaknya Siti Sarah adalah Ishak, dua bersaudara. Tuan Nabi Ismail daripada Nabi Ishak. Dan artinya ya kalau kita merujuk ke sejarah, orang kalau ingin punya anak itu bukan angkat anak, tapi kawin lagi. Kalau lama nggak pengen anak tuh coba nikah lagi, ya, coba lagi. Kalau udah nikah lagi nggak punya anak juga ya kawin lagi. Bahkan sama dengan nyantuni yatim, benar nyantuni yatim itu bagus. Tapi Rasul itu nyantuni yatim, anaknya disantuni, emaknya nikahin, nggak tua nggak muda. Tapi Rasul itu bukan karena syahwat poligaminya, tapi betul-betul menjaga anaknya itu, ngurusin anak yang janda, sekaligus khawatir fitnah dinikahilah ibunya, diurus bukan karena nafsu. Kalau sekarang kagak, kawin lagi nyari yang perawan, mana sunnahnya. Tapi ingat, poligami kalau ikutin Nabi itu, beliau setelah istri pertama meninggal baru nikah lagi, baru poligami.
sunat. Sekarang mah kagak, bini tua masih hidup kawin lagi. Kawin dari mana? Emangnya geragas. Nah, fabasyarnahu bighulamin alim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang penyantun. Nah, lanjut. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala si anak pertama yang lama didambakan itu umurnya yang kira-kira udah bisa diajak diskusi lah, bisa diajak usaha, diajak bersama, kompromi, ya kurang lebih 10 tahun lah kira-kira umurnya Ismail itu. Qala ya bunayya, Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada anak, hai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, bermimpi maksudnya, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Dalam mimpi itu disampaikan ke anaknya. Apa kata si anak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Insyaallah ya, engkau mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Nah, anak Nabi Ibrahim itu luar biasa. Disuruh-suruh mau. Nah, keduanya sepakat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berpasrah diri, rela menyembelih anak, si anak rela disembelih sama bapaknya, keduanya telah sepakat, telah pasrah akan perintah yang tidak masuk akal itu. Keduanya mau melakukan. Watallahu lil jabin, watallahu lil jabin, dan jidat dahinya Ismail telah ditempelkan ke tanah. Di mana tempatnya? Proses pemotongannya. Makanya umroh pas umroh tak kasih tahu saya. Proses penyembelihannya Nabi Ismail itu namanya Jabal Qurban. Di mana tempatnya? Dekat perbatasan antara Mina dengan Muzdalifah. Orang haji ketahui tuh. Yang umroh, kok lewat nggak nunjukin. Wah, udah lama banget. Kalau umroh kasih tahu, walaupun kita nggak dapat umroh, tapi kasih tahu dapat kilas, biar tahu nih. Jadi bukitnya nggak tinggi banget. Tunjuk itu ada monumen. Itulah tempat penyembelihannya Nabi Ismail. Itu namanya antara perbatasan antara Mina dengan Muzdalifah. Makanya umroh bareng saya. So, tanggal 3 Agustus saya berangkat. 27 Desember saya berangkat lagi. Enak ya. Banyak umroh, Qatar. Di situ proses. Kedua telah pasrah. Tetapi ketika bahkan di sejarahnya, di kisahnya, bahkan Nabi Ibrahim telah menggesekkan goloknya ke lehernya Ismail. Tapi dengan karena kehendak Allah enggak mempan, bukan karena sakti Ismail, bukan karena cukul. Tapi kata Allah, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, maka kami panggil wahai Ibrahim, kami serukan kepada Ibrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Artinya engkau telah menjalankan perintah lewat mimpimu itu, kata Allah. Inna kadza dikanzil muhsinin, demikianlah kami membalas menjawab, membalas terhadap orang yang berbuat baik akan perintahku. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ingat, di ending ayat ini kata Allah, walaupun mungkin kita masih mengira, kan diganti mengambil. Saat Nabi Ibrahim menjalankan perintah menyembelih anak kandungnya itu, dia nggak tahu kalau bakal diganti, Pak. Sekarang bisa ngomong gitu kita, diganti sama kambing. Beliau nggak tahu, Ismail nggak tahu, Siti Hajar nggak tahu, Nabi Ibrahim nggak tahu apa bakal diganti. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Ini jawabannya. Inna hadza, sesungguhnya ini lahul bala'ul mubin. Ini ujian yang nyata, bukan ngeprank. Kalau kita ngeprank ngomongnya,
Bukan, Allah nggak ngeprank, menguji, ujian. Nah, di sini dan kita tantangan buat yang mampu di sini, nggak usah di rumah deh yang di sini. Tantangan yang hadir di sini, ayo tahun ini kita ditantang sama Allah. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Diuji sama Allah, berani nggak mengorbankan harta kita demi Allah? Berani nggak memutuskan kecintaan kita semata-mata karena Allah? Diuji. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Ini ujian buat kita. Kalau kita punya mampu berkorban, nggak mampu berarti kita nggak susah naik kelasnya Pak. Nggak diuji. Orang naik kelas itu kan diuji dulu. Ujian kepada kita itu materi. Banyak sebenarnya ujian. Tapi kadang-kadang kita ini ngerasa diuji, dikasih sakit, diuji, dipecat, kerjaan diuji. Tapi kalau banyak banda, diuji nggak? Ini penyakitnya Pak. Padahal nggak apa-apa, boleh-balik sampaikan ya. Padahal orang yang menggir-menggir kesakitan itu, ya hampir mayoritas mereka sadar diuji, ya kan? Makanya di-share kan, mohon doanya. Karena ngerasa diuji. Tapi kalau dikasih harta banyak, pernah nggak mohon doanya? Pernah nggak? Padahal orang kismin, orang miskin, orang sakit itu, mereka sadar diuji. Dekat dengan Allah, langsung hadapi doa, cadil ngomongnya. Karena jarang istighfar. Coba kalau lagi kaya, lagi sehat, ngerasa nggak diuji? Doanya apa? Makanya banyak yang nggak mampu. Banyak orang lari ketika diuji sama Allah. Pura-pura miskin, ngomongnya kurban di kampung, kampung kagak, sini kagak. Maaf, ini bukan karena saya membuat DKM, bukan, tapi kita ini khawatir. Termasuk orang yang dicap sama Nabi itu, dia sholatnya rajin, tapi nggak kurban. Kalau yang kurban nggak mau sholat. Jangan itu munafik kan? Nggak usah ngomong gitu sendiri kita. Saya termasuk mampu tidak, saya nggak tahu. Kita masing-masing tahu kapasitas kita, apakah orang yang termasuk mampu kurban, atau orang yang tidak mampu, atau orang yang pura-pura tidak mampu. Hanya kita yang tahu. Nggak usah nunjuk kemana-mana. Kita sadarkan diri kita, saya ini mampu atau saya belum. Insya Allah tahun depan gitu. Tapi jangan membohongi Allah. Jangan coba-coba merasa tidak mampu di hadapan Allah. Nanti nggak mampu beneran. Mudah bagi Allah nyambut harta kita ketika kita pura-pura miskin, mampu kurban nggak kurban. Apa susahnya Allah ambil harta kita, comot harta kita? Mudah nggak? Makanya nggak bakal belangsak Pak. Ingat lagi nih, rumus kedua nih. Jangan pernah berpikir kita menjadi susah karena sedekah, termasuk kurban. Enggak sih, ini kan kalau kurban pemain lama semua ya. Iya kan, pemain lama semua, timnas semua ya. Pemain cadangan kan jarang, itu lagi. Ini, coba tanyakan, jangan ke saya, tanyakan orang-orang yang berkurban, apa mereka susah? Ada aja rezekinya, betul nggak? Ketika diniatkan saya tiap tahun kurban, ada. Coba jawab pertanyaan saya, adakah orang belangsak? Adakah orang susah lantaran sedekah? Adakah orang susah karena kurban? Adakah orang belangsak bangkrut karena zakat? Tidak. Hanya kekhawatiran kita saja, otak picik kita saja yang khawatir akan miskin, khawatir akan susah, khawatir nggak cukup biaya hidupnya. Kalau kita sedekah, kalau kita kurban, kalau kita zakat, itulah dihantui ketakutan hartanya berkurang. Padahal rumusnya dalam sedekah tidak ada harta yang berkurang ketika kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan, kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jangan tersinggung ya, nggak apa-apa tersinggung nggak apa-apa. Ya bagus kalau tersinggung, berarti kan kurban kan? Jangan purik, saya nggak mau kemana-mana, mau sini doang kok, cuma sepekannya keluar. Ya untuk apa kita ngaji nggak ada peningkatan ya? Ngaji harus meningkat, harus menyadarkan diri kita. Butuh ngaji itu agar kita butuh nasihat. Karena kalau nunggu eling dewek susah Pak. Manusia kalau nunggu eling kurban dewek tanpa disinggung susah walaupun bisa. Tapi tipis harapannya. Ya dengan inilah kita giro semangat kurban. Oh sejarahnya begitu, betapa beratnya kurban Nabi Ibrahim. Kita mati bagi 3 juta setahun sekali lagi. Nah baru berpikir kepada manusianya.
Jadi kurban itu ibadah luas sekaligus. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika kita ngambil ATM, ngambil 3 juta tabungan kita untuk kurban, itu bukti bahwa kita nggak mau diperbudak oleh dunia. Bahwa kita bukan punya penyakit hias atau rakus. Kita buktikan ke Allah, aku mengumpulkan dunia, bukan berarti aku digelapkan mataku karena dunia. Itu hablum minallah, Pak. Nah, nanti ketika sedang disembelih itu kambing, kurban, sapi kita disembelih, baru dagingnya hablum. Nah, itulah baru sifat ada Rahman Rahimnya. Manusia yang nyembah yang Maha Rahman Maha Rahim akan terlihat buktinya bahwa dia ada kepedulian kepada sesama, ada kepekaan sosial kepada sesama. Mereka jarang makan kambing, kita mungkin setiap hari makan sate Madura. Itu buktikan kepekaan sosial, ada kepedulian kepada sesama. Maka boleh daging kambing didagingkan non muslim, silakan. Itu hablum minan nas. Tapi ketika awal kita ngambil duit untuk berkorban, itu bukti cinta kita ke Allah. Gak mau bahwa cinta kepada dunia membutakan cinta kita ke Allah. Gak boleh seperti itu. Kayaknya banyak yang insafnya. Banyak tobat, daftar besok. Besok Pak Wiono sudah daftar 7 orang. Amin. Ya kita bersyukurlah. Kalau kita merasa tersinggung, bersyukurlah. Kita disemangatkan untuk berkorban. Saya tidak mau mencemooh, saya bukan merendahkan, tapi hanya menggugah hati kita. Paling tidak kita yang ngaji ini ada perubahan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Jangan sampai tidak ada perubahan. Untuk apa ngaji? Berarti ngaji cuma pura-pura doang, ngisi kegiatan doang. Ya jangan. Yang mudah-mudahan kita pada mampu maksimal. Percayalah, yakinkan diri kita nggak bakal susah karena korban. Ya. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini ujian yang nyata. Bukan ngeprank, bukan kaleng-kaleng, tapi ujian. Ditantang untuk kita sama Allah. So, mampukah kita berkorban untuk menghadapi ujian Allah ini? Yaitu mengorbankan harta yang selama ini kita kumpulkan. Terus. Nah, kurban. Kembali ke kurban. Karena ini babnya tentang makna kurban. Kalau kita berkurban, bedakan dengan kita motong kambing yang bukan kurban. Nih, nyemangatin lagi. Motong hewan yang ditentukan syariat pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik dengan motong kambing sekarang, Pak, beda banget. Kalau motong kambing sekarang, sapi sekarang, pahalanya hanya dari sesuatu yang manfaat aja. Ya daging diberikan dapat pahala daging. Tidak dengan kurban. Kalau kurban itu seluruh bagian badan daripada kurban kambing yang kita kurbankan itu enggak ada yang terbuang di hadapan Allah. Bulu-bulu kambingnya dihitung. Nih, mangatin ini kita di rumah kasih tahu. Bulu kambing yang berhamburan ketika disembelih itu, yang terbuang di kamar sampah kami itu dihitung sama Allah sebagai pahala kebajikan orang kurban. Jadi kalau pengen tahu seberapa besar pahala kurban, hitung aja bulu kambing. Oh, itu baru bulu kambing. Jadi kalau bini kita bakhil, mau kurban tapi bini ngelarang terus, sesekali aja ke kanan kami lah. Ngapain Pak? Nah, itu bulu kambing. Oh, laki gua bisa ngaji masuk itu jadi PA. Maksud begini Pak, kata Ustaz sini, mulu-mulu kambing itu dihitung sama Allah sebagai pahala untuk berkurban. Enggak ada yang terbuang Pak. Kotoran yang suka dibuang ke got itu, di mata kita itu terbuang, tapi di mata Allah enggak, ditimbang sama Allah. Darah yang ngucur, yang mengalir dibersihkan sama Pak Marikin itu, kalau kurban, itu ditakar sama Allah sebagai kebajikan orang yang kurban. Luar biasanya pahala kurban itu. Itu enggak kaleng-kaleng, memang aku kita lagi. Kalau sekarang dipotong enggak sedahsyat itu pahalanya. Maka ibadah itu jangan hanya melihat status hukum. Kita ini kadang-kadang sholat itu kalau hukum sunnah diremehin, punya wajib dilaksanakan. Padahal bisa jadi dari ibadah yang sunnah, bahkan ibadah yang mubah, ketika kita lakukan perbuatan mubah, Allah turunkan rahmat, bisa jadi wasilah pahala mubah itu
yang memasukkan kita ke surga. Karena saya kiaskan, seorang pelacur ngasih minum anjing masuk Surga. itu wajib gak tuh? Ya mubah boleh. Surga kan Allah ridho. Makanya ke ibadah itu jangan memikirkan itu kan sunnah, itu wajib. Jangan. Kenapa ya? Mungkin pernah berpikir nih. Saya sendiri yang beda. Kalau habis salam langsung ya Rabbil Mustafa ngaji kan, nggak ada ba'diyah kan? Kenapa? Khawatir ba'diyah kau lakukan, ngaji ditinggalin. Itu maksud saya loh. Tapi bukan berarti saya ninggalin ba'diyah, bukan. Khawatir umpam ya, tapi nanti ya kalau sholat ba'diyah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya sebenarnya menunjukkan kepada kita, kalau suruh milih antara taklim dengan ba'diyah, pilih mana? Taklim itu hukumnya wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib, ba'diyah sunnah. Pahalanya besar juga ba'diyah itu sebenarnya. Tapi kalau sholat dulu, khawatir niatnya ganti. Yang tadi niatnya pengen ngaji, ganti niat, kurang dulu, gitu kan? Kacau. Makanya mungkin saya bela sendiri itu, nggak ba'diyah langsung ngaji kita. Tapi ke depan kita ba'diyah dulu, karena udah mantap nih. Bukan saya meremehkan ba'diyah, bukan. Tapi kita jangan sampai melaksanakan yang sunnah lalu melalaikan yang Pak, yang sholat tapi nggak ngaji itu banyak. Sholat kagak ngaji sebenarnya itu suatu kesombongan Pak. Ibadah tapi nggak nimba ilmu ibadah. Ibadah tapi tidak memperdalam ilmu yang dia lakukan. Itu suatu kesombongan. Seakan-akan ibadahnya udah bagus, seakan-akan ibadahnya itu nggak perlu dikoreksi, seakan-akan ibadahnya itu udah benar, padahal belum tentu kan. Makanya saya berani nguji, ayo kita uji ibadahnya, tapi nggak pernah mau kamu, ya kan? Suruh ngaji, suruh ngetes Fatihah pada males, pada Fatihah itu rukun, makanya ini. Tapi kalau kita ngaji masih salah bacaan kita, masih salah, masih gak benar ibadah kita, Allah ampuni. Kenapa? Karena ada upaya untuk memperbaiki kekurangan itu. Makanya mohon maaf, bukan saya gak suka dengan tabi akbar acara itu. Tapi kalau kita gini-gini terus, kayaknya perlu dirubah ini. Ya kan? Ngaji setahun sekali. Apa pinter gitu? Saya tanya, kita ngaji setiap minggu, pinter gak? Udah pinter belum? Belum. Yang ngaji setiap minggunya udah pinter-pinter. Apalagi maulid doang ngajinya. Makanya maulid itu bagus, saya setuju sekali. Tapi ngecas doang. Siraman rohani, siram, habis kena matahari, ngaji. Ini ngaji begini, ngaji setiap minggu aja lupa lagi. Iya kan? Apalagi tukang maulid doang ngajinya. Saya nggak salut, selama apapun acara seremonial, acara maulid Nabi itu walaupun bagus ya, bagus. Tapi saya nggak salut kalau itu ngaji. Tapi kalau diteruskan dengan pengajian, di mana-mana dia ngaji mencapai ngaji, berarti kan ada hasil dari acara tabi akbar itu. Karena tabi akbar itu bukan nimba ilmu, hanya mendengarkan nasihat, kisah, sejarah, bagilah, itu doang kan? Nggak lebih. Kalau ilmu apa? Ya ngaji terus di mana aja ngaji, jangan pilih-pilih ngaji kagak di mana ngaji. Itu yang membuat kita nambah pinter, makin bagus ibadahnya. Ya, tapi alhamdulillah ya masih penuh lagi mengaji, masih penuh lagi. Amin, mudah-mudahan nambah terus ya. Ya, gini loh Pak, sedikit saya, karena kita tuh ngaji mesti jauh-jauh yang dibahas. Kalau saya mah ini harus dibahas. Kalau kita duduk sama orang yang selevel dengan kita, nggak bakal nambah pinter. Nongkrong sering-sering sama orang yang kapasitas ilmunya sama dengan kita, nggak bakal nambah kita pinter, nggak bakal nambah kita nambah sadar, enggak. Karena level kapasitas ilmunya sama, bahkan cenderung kita merasa lebih pinter, makanya nggak ngaji lagi. Kenapa kita merasa hebat di antara orang-orang bodoh? Tapi ketika kita duduk di majelis bersama orang yang lebih pintar, bukan kita, lebih pintar dengan kita, disitulah ada ketawaduan, disitulah ada mawas diri, disitulah ada sadar diri. Ya Allah, berarti ini bodoh banget. Akhirnya ada
ngomongin bego ya. Enggak sana kalau kita bodoh. Kenapa? Enggak sama semua. Cuma kalau kita duduk dengan ahli ilmu itu ya Allah, betapa enggak tahunya saya, betapa banyaknya saya ibadah, atau banyak kekurangannya. Itulah fungsinya. Maka teruslah kira semangat ngaji di mana-mana dengan cara duduk, sering-sering duduk di majelis sehingga kita merasa sadar diri, mawas diri akan kekurangan kita. Tahu pasti, bisa pasti, mau belum tentu, pinter juga belum tentu. Tapi paling tidak kita ngaji itu untuk menjadi tahu dan bisa serta mau. Ngaji itu agar kita tahu, agar kita bisa, agar kita mau. Karena orang tahu belum tentu mau melakukannya. Contoh sholat, apa iya orang Islam nggak tahu hukumnya sholat wajib? Tahu nggak? Segoblok-gobloknya orang Islam, nggak ada yang nggak tahu kalau lima waktu itu hukumnya apa? Pasti tahu. Tapi ada nggak yang nggak sholat? Banyak. Kenapa nggak sholat? Dua lagi alasannya. Bisa jadi kagak bisa, ya kan? Atau dia bisa jadi dia nggak mau, gitu. Nggak bisa karena nggak mau belajar, nggak mau. Kenapa? Udah tahu hukumnya, udah bisa caranya, masih nggak mau. Kenapa? Banyak alasan. Ya, alasan yang paling tepat adalah enggak mau itu karena sebenarnya dia belum betul-betul beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman itu hanya ngaku beriman doang. KTP doang iman Islamnya, tapi secara hakiki dia belum berislam, dia belum beriman secara sesungguh atau sebenar-benarnya. Itu dulu sementara kajian kita. Kalau sudah bel, barangkali ada pertanyaan tentang dua hadis ini silahkan dipertanyakan. Allahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada saya teruskan dua hadis lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, kita lanjutkan. Karena tanggung ini. Hadis berikutnya. وعن أبي عمير بن أنس رضي الله عنهما عن أمتي له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis dari Abu Umair dari bin Anas, kemudian bersumber dari Ummah, bersumber dari para sahabat, bahwa konteks hadis ini adalah anna rukban, sesungguhnya ada serombongan orang jauh datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi. Fasyahidu, mereka bersaksi, annahum, bahwasanya mereka ra'aul hilala bil amsi, telah melihat hilal semalam. Ini hadis ini akan menjelaskan kemarin itu kedua, ada kasus ya. Kita lebarannya 2 kali. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Ini kita bahas hadis ini. Bahwa serombongan orang itu jauh datang kepada Rasulullah, fasyahidu, mereka bersaksi, annahum ra'aul hilal, bahwasanya mereka telah melihat hilal bil amsi semalam. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan kepada umat Islam ayyuftiru, agar berbuka, agar lebaran. Nah, Rasulullah memutuskan kapan lebaran setelah mendapatkan laporan ada orang yang menyaksikan hilal bulan sabit awal bulan. Itu maksudnya. Jadi kita kemarin kenapa lebarannya jadi Sabtu? Karena ketika diamati hilal di hari Kamis tanggal 29 Ramadan, ternyata si hilal belum nonton, belum kelihatan. Maka kalau hilalnya belum kelihatan, diistiqmalkan, disempurnakan, digenapkan jumlah hari di bulan Ramadan menjadi 30 hari. Karena memang rumusnya begitu, kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu, memulailah puasa dengan lihat hilal dan berbukalah dengan ru'yatul hilal. Fa in umma alaikum, jika awan mendung menutupi kalian,
fa'akmilu iddata salatina, maka genapkanlah jumlah hari menjadi 30 hari. Udah benar kita ikut pemerintah. Tapi ada yang lucu kemarin waktu saya ngaji pertama tuh, orang Senin pertama di bulan Mei ini di BCBI habis pengajian begini, ada yang ngadep saya, satu orang aki-aki, memang dia jamaah yang rutin ngaji, nanya, Pak Ustadz gimana ya, kemarin saya itu pas lebaran saya puasa terakhir hari Kamis akhir, tapi saya sholat idnya hari Sabtu. Ini asli pun kisahnya kan. Banyak yang gitu. Iya, Banyak. ya kan, bener kan? Saya ketawa dengarnya. Jadi puasa terakhir hari Kamis, sholat idnya hari Sabtu. Hari Jumatnya puasa? Enggak, Ustaz. Sholat idnya Sabtu. Pak, maaf ya. Jangankan saya, malaikatnya bingung Pak, kata saya. Lah coba aja. Puasa terakhir Kamis. Jumatnya puasa kagak, sholat id kagak, sholatnya Sabtu. Nah Jumatnya kemana akhir? Saya juga otaknya, saya logikanya saya pakai dulu, saya jelaskan logikanya dulu. Pak, sholat itu tanggal berapa? 1 Syawal kan? Sepakat? Ya. Bapak puasa terakhir memutuskan ikut di hari Kamis, ya kan? Puasa terakhir. Sementara 1 Syawal harusnya hari apa? Jumat. Nah kalau Bapak 1 Syawal Sabtu, terus Jumatnya hari apa? Itu masuk Ramadan atau masuk Syawal? Kayak bilang gitu. Kalau Bapak sholat idnya hari Sabtu, hari Jumat itu statusnya dimasuk bulan apa? Masuk bulan Ramadan apa Syawal? Kan saya bilang malaikatnya bingung, kata saya. Ya ternyata apa? Dia begitu gara-gara sering ngaji di medsos, takut di medsos. Orang yang masih puasa sebentar sudah takbiran tuh haram hukumnya, ya kan ya? Ya. Ini ya, makanya ngaji Bapak. Kalau kita nggak ngaji terombang-ambing, gampang dibohong-bohongin orang, gampang dijebur kolam kita. Lah kita puasa ikut pemerintah, lebaran ikut pemerintah, ketok pada pemerintah. Sekalipun orang lebaran duluan, dia mereka ikut Muhammadiyah, biarin aja. Kita kan dari awal puasanya pemerintah, berarti lebaran ikut pemerintah. Dan ikut itu tuh gak salah, bener, paling bener malahan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemerintahmu. Orang apa pemerintah kita? Bahkan kata Syekh Utsaimin, ulamanya Wahabi ini, orang Arab Saudi, sekalipun pemerintahmu zolim itu kita ngaji nggak boleh, kita sholat nggak boleh, zolim nggak boleh. Tapi kalau dia ngumumin kapan puasa, kapan lebaran, ikut pemerintahmu. Berarti masih ada kepedulian. Nah kita pemerintahnya nggak zolim, dikasih wadah namanya sidang isbat, bisa dikumpulkan ahli astronomi, ahli falak, ahli perbintangan, ahli apalagi itu, ahli fikih, ahli agama, semua ahli dikumpulkan, semua ormas dikumpulkan, ngomong di situ kalau ingin beda. Tapi kan nggak mau, malah boleh, walaupun datang nggak ngomong apa-apa, tapi di belakang ngomong bahwa kita beda nggak ikut pemerintah itu bukan berarti nggak taat pemerintah. Apa dong namanya? Coba logikanya. Kita puasa nggak bareng pemerintah bukan berarti nggak taat pemerintah. Terus apa dong namanya? Angel ya. Tapi memang lucu Pak. Negara kita itu satu-satunya di mana ormas boleh mengumumin kapan puasa kapan lebaran. Indonesia doang yang unik tuh. Tahu sampai kapan begitu? Negara manapun, dimanapun nggak ada ormas ngomongin kapan puasa, kapan lebaran. Arab Saudi enggak, coba aja jarang ngomongin puasa dulu ormas, menpancung itu ormasnya. Ini kita, tapi itulah hebatnya Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetap aja sungai juga. Ya Allah. Yang bingung itu tadi orang-orang mengambing itu. Khawatir takutnya nggak sah, khawatir haram, takut-takutin. Yang apa namanya yang nge-share juga ya, yang nerima share juga nggak ngaji, ngadu ustaz kakak, akhirnya nggak puasa di hari Jumatnya. Harusnya kalau ada putuskan yakin bahwa lebaran Jumat, ikut aja Muhammadiyah, selesai. Berarti puasa terakhir hari Kamis, sholatnya hari Jumat, boleh beres sudah.
Walaupun salah juga marah mesti dua salah temennya. Gitu. Nah, kalau dia begitu siapa temennya? Teman mau dia kagak, teman negara juga kagak. Teman medsos. Langsung dewa-dewa akhirnya kan. Makanya ngaji lah, ngaji. Bahaya kalau kita ngaji. Nah, hadis ini intinya menjelaskan Rasulullah memerintahkan untuk berbuka lebaran saat mendengar laporan bahwa hilal telah terlihat. Kalau tidak, ya tidak. Lanjut. Baru aja nih. Itu tadi bela. Oh, lanjut lanjut. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta yakula tamaratin. Nah, ini kata sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasul itu karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghdu, tidak keluar yaumul fitri saat hari raya Idul Fitri untuk sholat maksudnya untuk sholat Idul Fitri, hatta sehingga yakula beliau makan tamarotin, beberapa tamur, beberapa kurma. Jadi Rasulullah itu terbiasa ketika sholat Idul Fitri beliau gak berangkat untuk sholat Idul Fitri sebelum makan beberapa kurma. Awas, hadis ini jangan disalahpahami, ini hadis Sahih Bukhari. Ada orang yang memahami hadis atau Quran itu secara harfiah, intelek terjemahan, bahaya banget. Tekstualnya hadis ini Nabi makan kurma, beberapa kurma saat sebelum berangkat sholat Id. Jadi mindsetnya langsung terbentuk. Berarti yang sunnah itu kalau makan kurma. Sementara di kampung kalau lebaran dimakan apa? Opor ayam. Jadi disangkanya nggak sunnah. Yang sunnah adalah, padahal kontekstual hadis ini sunnahnya itu bukan apa yang dimakan, tetapi makan sebelum sholat Id, itu maksudnya sunnahnya. Jangan salah kaprah, harus kurma, tidak. Contoh lagi juga, ya kan ya, ini ya sunnah memang Nabi pakai itu, tetapi memang gamis itu pakai orang Arab. Tapi konteksnya apa? Nutup aurat gitu loh. Itu konteksnya. Bukan tentang apa yang dipakai, tapi makai pakaian itu yang nutup aurat itu yang disyariatkannya. Kalaupun pakaian sesuai budaya, makan sesuai budaya. Orang Arab biasa makan kurma. Orang Indonesia nasi uduk. Gitu loh. Contoh lagi. Rasul makan itu dengan 3 jari, ya kan? Kenapa dengan 3 jari? Karena yang dicomot korma, anggur atau kismis. Korma 3 jari dapat korma. Kita praktekkan sunnahnya, makan bubur ayam 3 jari. Ayo deh, sampai kelar 3 jari. Oh 3 jari Pak, sunnah. Karena bukan sunnah jadi PA Pak kita. Nah ini kita pahami konteksnya. Makanya memahami hadis itu terjemahan ngeri sekali. Kalau terjemahan mah apa ada aja, pemindahan bahasa doang terjemahan. Maka kalau Ustaz itu kan ngaji syarahnya, penjelasan kita ini syarahnya apa. Macam Bulmaron nih ada Misbahul Sulam, ada Subul Salam, itu syarahnya tuh. Dibaca tuh mau Ustaz tuh sebelum ngaji tuh. Makanya pantas Ustaz tuh gajinya mahal gitu. Yang belajar lagi, ya Bapak cuma dengar doang. Tapi ya tidur, ya kan? Pokoknya nyender ya. Kalau Ustaz ketika dia akan menyampaikan satu materi, dikaji dulu itu. Ini pedasnya apa? Kalau terjemah doang mah enggak. Nabi makan kurma, Nabi makan 3 jari. Terus sampaikan ke umat gitu. Nabi pakai 3 jari, sunnah 3 jari. Nah makan apa namanya? Soto, makan sop 3 jari. Ayo, 3 jari itu kontekstualnya. Nyomot makan itu tong banyak, jangan kayak orang India atau kayak orang Medan. Sedikit makan tuh. Tapi merata ini susah, jadi saya susah. Untuk sunnah Nabi, cara makan Nabi itu berapa? Walaupun Pak Eko ini sering ikut majelis MR, saya nggak yakin nggak nyunah makannya. Saya yakin. Ayo saya pretelin, ayo. Sendok. Sendok, itu nggak sunnah.
Nabi makan, oke lah nggak 3 jari, karena kita bukan makan kurma, makan nasi kebuli kan. 3 jari mah dapat nasi kebuli. Tapi konteks 3 jari itu apa? Jangan kebanyakan ngeraup makanan. Nah, tuh. Yang kedua, Nabi itu saat makan ngunyah itu 14 kali ngunyah makan 14 kali ngunyah sampai lembut, sehingga beban pencernaan kita nggak tuh berat karena udah halus. Kita praktekin, ada 5 orang makan senampan, kita nyunah Nabi 14 kali ngunyah, kehabisan Nah, kalau makan kebuli kan tahu aja orang lapar habis nggak nggak pakai kunyah lagi, iya kan? Berarti kan belum lunak ya kok? Ya, coba kita bisa praktek. Berikutnya makan juga. Nabi, kalau Pak Eko tahu cara makan Nabi kan ya? Itu kan ya. Itu bukan gak ada fungsinya, makan begini itu Pak. Ya kita praktek bareng-bareng ya. Ini fungsinya apa? Untuk menekan lambung kita agar ada rongga udara. Karena idealnya perut atau lambung kita saat makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Sehingga pencernaan itu lancar. Nah, maka ditekan ini buat rongga udara. Ketika udah makan, masih ada rongga di sana untuk udara. Nah sekarang kita makan yang sehat gitu. Sampai leher penuh semua. Enggak ada udaranya, makanya begah kan? Nggak begah, bangun ini susah. Itu, coba praktekin, sebenarnya sehat, tapi saya berhasil. Tapi sebelum kebuli kita minum Nabi ketinggalan kita umur. Tapi memang sehat, kalau kita ngikutin cara ala makan Nabi sehat tuh Pak. Nabi pertama, beliau itu makan, nggak pakai jadwal. Kalau kita kan ada sarapan pagi, ada makan siang, ada malam, ada mindo lagi. Domi 2 bungkus, ngemil. Nabi itu makannya itu kalau lapar. Nabi kalau lapar baru makan. Nah saat makan berhenti sebelum kenyang. Nabi sehingga buat gerak juga buat kerja juga enak enteng. Kalau kita masih sebaliknya, makan sebelum lapar, orang ngasok-ngasok sebelum leher. Berhenti. Sebenarnya ya, karena kesehatan itu dari makanan juga bisa, walaupun enggak sepenuhnya dari pikiran bisa dari hati. Itu maksudnya. Jadi pahami hadis sifat yang Nabi lakukan seperti makan minum itu bukan secara tekstual tapi kontekstual. Kalau harfiah bahaya sekali. Nah, jadi sunnahnya di hadis ini menyatakan bahwa makanlah dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Idul Adha kebalikannya di hadis bawahnya terakhir. Wa an Ibnu Buraidah an Abi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri, adalah Nabi tidak keluar, yakhruju tidak keluar untuk salat Idul Fitri, yauma al-fitri, hatta sehingga yat'ama, beliau makan terlebih dahulu. Kalau Idul wala yat'amu, dan beliau tidak makan saat yaumul adha, saat hari Idul Adha, hatta yusalla, sehingga beliau sholat dulu. Jadi besok sunnah kebaikannya, ini sunnah. Kalau Idul Adha itu kita disunahkan sholat dulu baru makan dan minum, gitu loh. Bukan puasa bukan, tapi benak sunnahnya nahan dulu, kalau sholat baru kita makan. Itu maksudnya. Demikianlah kajian kita untuk sama tarawih ini, masih ada lanjutannya. Mudah-mudahan puncak keburu di bulan depan kita teruskan bab ini atau kita bahas tentang korban. Allah a'lam bishawab. Ya baik, ada berita yang kurang enak ya, karena saudara kita kena musibah, ibunya, yaitu ibunya saudara kita, sahabat kita, Pak Redi, yang bernama Ibu Tisnawati binti Agus, yang sekarang di ICU ya, dan juga tadi saya dapat kabar juga Pak Jenal lagi di rumah sakit karena ibunya juga dirawat, namanya Ibu Eti binti Saleh. Kita doakan semoga kedua ibu ini Allah sehatkan kembali seperti sedia kalanya,
wasallam al-usul ala Ibu Tisnawati binti Agus wa Ibu Eti binti Saleh. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Muhammad sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.